Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Syarani dengan NIM C1C019052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen mata kuliah akuntansi syariah dengan judul materi Sumber Hukum Islam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah atau kalamullah. Quran surat An-Najm ayat 4, yaitu dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah atau malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati, yang kedua yaitu untuk mengartilkan. Selanjutnya yaitu ada mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan yang akan datang. Yang pertama yaitu adanya keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah, yang kedua yaitu adanya kebenaran pemberitaan Al-Quran, yang ketiga pemberitaan Al-Quran, dan yang terakhir kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah SWT yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takriyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Selanjutnya, fungsi sunnah. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara. Fungsi sunnah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan ketenangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga yaitu membatasi kemutlakannya. Yang keempat yaitu menakhlikskan atau menghususkan keumumannya, dan yang terakhir yaitu menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijma, ada tingkatan ijma dan tingkatan ijma. Yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada tingkatan ijma. Menurut Imam Syafi'i dalam Zaharat pada tahun 1999, tingkatan ijma adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ijma syahri, yang kedua ijma sukuti, dan yang terakhir ijma pada permasalahan pokok. Tingkatan ijma. Para ahli fikih tidak sepakat tentang terjadinya ijma kecuali ijma para sahabat, sehingga ada sebagian ahli fikih yang menganggap bahwa ijma yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum hanya ijma yang berasal dari sahabat, karena ijma ini bersandarkan hukum-hukum syara yang telah ditetapkan secara mutawir sehingga tidak ada seorang pun menolaknya. Selanjutnya ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat dalam Syafi'i pada tahun 2007. Selanjutnya, argumentasi kehujahan kias. Tidak perlu diragukan bahwa argumentasi jumhur ulama didasarkan pada prinsip berpikir logis, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah, yang mana, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 59. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian saya ataupun kata-kata saya yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.